Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikut. Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the right person, but you found me at the right Sistem time. integumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa arti sistem integumen. Adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan melindungi manusia atau hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Kelainan pada sistem integumen adalah 1. Bisul, akibatkan infeksi kulit berbentuk benjolan, kemerahan. Kedua adalah kudis. Kudis adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit tungau. Ketiga adalah eksim. Eksim biasanya ditandai rasa gatal pada kulit dan kemerahan. Yang keempat adalah kurap. Kurap yaitu jamur pada kulit. Yang kelima adalah herpes. Herpes itu seperti melepuh dan pedih. Herpes bisa menyerang orang dewasa ataupun bayi. Yang keenam adalah jerawat. Jerawat tentunya bisa mempengaruhi kepercayaan diri kita. Yang ketujuh adalah melanoma. Biasanya ditandai dengan tai lalat yang membesar dan melakukan perubahan warna, dan akan menyebabkan kematian apabila tidak segera diobati. Di sini juga ada bagian sistem organ yang terbesar. Yang pertama adalah rambut. Rambut terdiri atas akar rambut yang terbentuk dalam dermis dan batang rambut yang menjulur keluar dari dalam kulit. Sini rambut merupakan tambahan pada kulit kepala yang memberikan kehangatan. Ada pula beberapa susunan rambut, yaitu akar rambut, yang bagian rambut tertanam di kulit. Ini adalah gambar struktur rambut. Yang pertama adalah batang rambut. Batang rambut terdiri dari 3 lapisan, yaitu kutikula, korteks, dan medula. Kutikula merupakan bagian paling luar dari batang rambut, terdiri atas sel tanduk yang pipih dan transparan. Nah, kalau korteks merupakan lapisan tengah dari batang rambut yang letaknya di antara lapisan kutikula serta medula. Sedangkan medula merupakan lapisan paling dalam dari rambut yang sering juga disebut inti rambut. Ada 3 macam jenis rambut. Pertama rambut lurus, kedua keriting, ketiga bergelombang. Fungsi rambut adalah melindungi kulit dari pengaruh buruk, menyaring udara pada hidung, serta berfungsi sebagai pengatur suhu, pendorong penguapan keringat, indera peraba yang sensitif. Ada 3 fase, yaitu A. Fase pertumbuhan atau anagen, B. Fase peralihan atau kentagen, C. Fase istirahat atau telogen. Yang kedua adalah kuku. Gambar ini saya akan menjelaskan tentang lempeng kuku. Lempeng kuku merupakan bagian tengah kuku dikelilingi dinding kuku. Ada juga lunula. Lunula bagian lempeng kuku yang berwarna putih yang di dekat akar seperti gambar di samping. Yang pertama adalah matriks kuku, merupakan pembentukan jaringan kuku yang baru. Yang kedua adalah eponychium, merupakan dinding kuku bagian proksimal. Yang ketiga, dasar kuku, merupakan bagian kulit yang ditutupi kuku. Ini adalah gambar dari dalam kuku. Ingat ya, kuku juga nggak boleh panjang karena kuku adalah tempat banyaknya kuman-kuman bersarang. Jadi harus pendek supaya bersih dan sehat. Jadi fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf dan mempertinggi daya sentuh. Yang ketiga adalah struktur kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang paling luas yang berkontribusi terhadap total berat tubuh sebanyak 7%. Keberadaan kulit sangat penting dalam mencegah terjadinya kehilangan cairan yang berlebihan. Kulit juga akan menahan bila terjadinya kekuatan-kekuatan mekanik seperti gesekan, getaran, dan mendeteksi perubahan-perubahan fisik di lingkungan luar. Di gambar samping adalah lapisan kulit yang terbagi menjadi 3, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda. Tebalan kulit 400-600 itu terdapat pada telapak tangan dan telapak kaki. Dan untuk ketebalan 75-150 itu selain telapak tangan dan telapak kaki. Ada beberapa lapisan epidermis. Yang pertama, melanosit, yaitu sel yang menghasilkan melanin melalui proses melanogenesis.
Yang kedua adalah sel Langhans, yaitu sel yang merupakan makrofag turunan sumsum tulang. Yang ketiga adalah sel Merkel, yaitu sel yang berfungsi sebagai mekanoreseptor sensoris dan berhubungan fungsi dengan sistem neuroendokrin difus. Yang keempat adalah teratinosit, yaitu zat tanduk. Dermis merupakan bagian paling penting di kulit yang dianggap sebagai thin skin karena 95% dermis membentuk ketebalan kulit. Komponen dermis meliputi 1. Pembuluh darah berfungsi sebagai transport oksigen dan nutrisi ke kulit dan mengeluarkan produk sampah. Yang ketiga adalah sebase atau minyak kelenjar, membantu untuk kulit tahan air dan melindungi terhadap mikroba. Hipodermis merupakan ketebalan dan kedalaman jaringan lemak bervariasi sepanjang kontur tubuh, paling tebal di daerah pantat dan paling tipis di bagian kelopak mata. Beberapa fungsi kulit yaitu proteksi, melindungi, absorpsi, menyerap, regulasi, pengaturan panas, ekskresi, pengeluaran, reseptor peraba, pembentukan pigmen, dan keratinisasi. Yang keempat, kelenjar kulit. Ada beberapa macam kelenjar kulit. 1. Kelenjar sebase merupakan kelenjar yang melekat pada folikel rambut dan melepaskan lipid yang dikenal sebagai sebum menuju lumen. Yang kedua adalah kelenjar keringat. Walaupun stratum comenum kedap air, namun sekitar 400 ml air dapat keluar dengan cara menguap melalui kelenjar keringat tiap hari. Yang kelima adalah sisik. Sisik merupakan bagian sistem integumen pada hewan dan sisik merupakan bagian penutup luar tubuh pada hewan. Sisik juga mempunyai lapisan yang keras dan berhelai, contohnya pada ikan dan ular. Mekanisme vasokonstriksi pada suhu tubuh normal, di bagian saraf vasokonstriksi akan mempertahankan anastomosis hampir tertutup. Tetapi bila terkena panas, jumlah simpul akan berdilatasi sehingga sejumlah besar darah mengalir dapat meningkatkan pengeluaran panas. Dan mekanisme vasodilatasi, bila suhu berlebihan dan keringat mulai keluar, aliran darah kulit lengan, bawah, dan batang tubuh bertambah 3 kali lipat akibat vasodilatasi aktif. Oke, itu tadi penjelasan tentang sistem integumen. Thank you for watching. Bye-bye.